Jadi Bang Fahmi nggak main-main ya. Bang Fahmi sangat detil melihat, meneliti, bahkan sampai memahami. Thank you Cecilia. Pahami betul kasus ini. Kita aja nggak tahu itu. Barang itu bukan miliknya si pelapor. Cuma karena nama yang sama. Ya, kita langsung berpikir otomatis pasti punya dia. Ternyata bukan punya dia, saya. Bukan punya dia. Yang punya itu perseroan terbatas. Pemilik perseroan terbatas itu adalah digadang-gadang milik suami, ya. Ada apa dugaannya tuh milik suaminya. Entah itu benar, tapi kayaknya sih ada tuh. Kepemilikan tuh direktur biasanya. Direkturnya siapa? Apa suaminya kah atau orang lain kah? Tapi yang pasti direkturnya bukan si RG. Jadi barang itu harusnya yang melaporkan adalah PT. Gitu. Ya. Itu saya. Baguslah ini. Kita tunggu ya. Apakah eksepsi ini nanti akan diterima oleh hakim yang terhormat ya, Bapak Hakim yang terhormat yang mulia di persidangan minggu depan. Gitu ya guys. Karena kita semua pengen melihat keadilan itu tetap ada. Dan kita mau dapat Kanya ya. Hai Kanya. Kita semua pengen dapat kejelasan. Thank you. Thank you. Hai. Kejelasan atas kejadian yang sudah menimpa teman kita Nikita Mirzani ya guys. Kalau satu orang bisa dikriminalisasi, bahkan sudah dengan bukti yang kuat sekalipun bahwa tidak ada satu pemerasan, tidak ada. Sudah hilang pasal. Karena memang tidak bisa dibuktikan bahwa itu adalah jenis pemerasan. Tidak ada unsurnya sama sekali. Oke? Sekarang udah diberikan 369. Ya. Which is itu adalah pencemaran. Tapi pencemaran yang mau didakwakan terhadap satu brand yang katanya brand itu di spill depan live dan karena brand itu adalah miliknya si DRG merasa dirugikan. Nama baik dan semuanya. Tapi ternyata barang yang di spill bukan pencemaran ya. Memang barang itu berbahaya. Itu satu. Jadi Niki memberikan pernyataan yang apa adanya. Pencemaran itu bisa, unsur pencemaran itu terjadi bisa apabila tidak benar yang dikatakan. Tapi yang dikatakan oleh Niki tentang barang itu adalah apa adanya. Itu satu ya tentang barangnya ya. Emang nggak berizin, berbahaya, dijual bebas, tidak di dalam klinik. Oke, jadi dicatat nih Bepom ya, catat. Barangnya benar. Niki tidak melakukan pencemaran karena dia mengatakan yang sebenar-benarnya tentang barang tersebut. Keduanya, barang itu bukan punya si pelapor. Ngapain lu ngelapor? Bukan punya lu, kok lu yang ngelapor sih? Lu yang nyari-nyari, ini aja gue udah sebenarnya gue udah 4 ya. Karena ngelihat dari kronologinya, ya kronologis dari kasus ini, yang menghubungi dokter Oki, dia nyari-nyari, nggak dapat nomornya Niki, minta nomornya Mail. Dari situ aja tuh unsur pemerasannya udah gugur.
Maka dalam perjalanan itu subyek hukum manusia dalam rencana manusia berbiasanya merupakan subyek hukum bukan berbeda dengan subyek hukum sosial bersama peristiwa perusahaan yang baru. Ekonomi dan hukum tersebut berbeda dengan masing-masing yang ada kewajiban mendalam hukum. Jika tidak dapat disimpulkan sebagai satu kesatuan dari semua manusia bahwa dalam rangka agama ada halaman 8 dengan 9 jaksa menuntut umum pada ketiga menyimpulkan atas perbuatan terdakwa yang dilaksanakan melakukan hukum yang terhadap produk yang bisa atau produk lebih bosan tidak bisa mengakibatkan kesucian baru mereka habis ketika sekali secara kembali agar orang simpulan dari Korea dalam dakwaan yang telah dilaksanakan karena jaksa menuntut umum mempersalahkan subjek hukum manusia dengan subjek hukum pada umum berbentuk persewa terbatas sebagai suatu kesatuan jika mengajukan Korea surat dakwaan tidak terbatas tidak benar, also river dan haruslah dinyatakan pada dalam hukum bahwa produk dalam bisa atau produk ini belum kita sebagaimana mereka dirasa menuntut umum dan haruslah dakwaannya terbukti adalah milik subjek hukum pada hukum perusahaan persewa terbatas yang bernama dalam bisa yang itu sebagaimana rencana dalam formulir perusahaan dengan nomor SK perusahaan yang nomor 490 akhir di 01 tahun 2015 akan dalam Oktober 2016 bukan milik pribadi subjek. Dengerin, bukan milik pribadi. Bukan milik pribadi. Kalian tuh kalau orang lagi muterin video tuh mbok nonton. Nanya-nanya terus sih, nonton dulu. Pelajari nonton, males banget nih. Nah, gitu dong. Harus pintar. Aku paling nggak bisa sama orang yang nggak mau belajar, yang males banget nonton. Oke, mau lanjut lagi nggak? Gue udah nonton. Nonton dong. Pembacaan ini 1,5 jam, hampir 2 jam. 2 jamnya itu gue pelototin Bang Fahmi. Gue hadir di situ bukan badan gue doang. Ya, semuanya, mental gua, pikiran gua, hati gua ada di situ. Nonton, melihat, memperhatikan, meneliti, mendengarkan baik-baik, belajar lagi sampai rumah, cari tahu lagi pasal ini yang dimaksud. Oh alah, terus aku cek lagi perusahaannya, yang punyanya tuh bukan si RG. Udah nonton. Kalau nanya-nanya mulu mah ya tinggal terima doang. Nggak mau gua, capek lah guanya. Nonton lagi. Dengerin nih baik-baik nih, poin ini penting. Nomor 490 akhir di 01 tahun 2015 tanggal kilometer Oktober 2016 bukan milik pribadi subjek hukum. Bukan milik, ini produknya bukan milik. Manusia bernama yang berarti yang bisa secara pribadi. Warnanya berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 5 dan pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang persewa dan bahwa tidak mewakili subjek hukum bagi persewa yang bernama Jokpinjak yang belum melakukan perbuatan hukum baik tentang maupun di luar kebajikan atau itu adalah direksi atau direkturnya dari PT Glavitsia. Coba siapa pemiliknya, direkturnya siapa? Coba kalian cari tahu dewe. Produknya milik perseroan terbatas. Jadi bukan miliknya si DRG. Nah, logikanya produk itu punya PT. Perseroan terbatas. Yang punya perseroan terbatas itu lakinya. Kok lakinya menang wae, kok malah yang di ojrok-ojrokin malah bininya. Ada
apa? Ada apa? Dan kok dilolosin? Nggak bisa dong, sesuai hukum itu tidak absurd libel. Nih, lagi ya, absurd libel itu. Istilah hukum tuh, nih dengerin. Tentang itu hukum manusia yang berada seperti yang mereka oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Jelas toh? Jadi dari sisi LP aja udah ada error. Coba kita tanya Mr. Genius. Ini kita belajar pagi-pagi. Aku mau dong yang nonton rame tapi love-nya cuma sedikit. Gua nggak semangat. Allahu Akbar. Tolong kalian tap-tap layar yang kencang sekarang sayang. Tolong, ayo. Tap-tap layar dulu. Yes. Ayo sayang. Tap-tap layar dulu yang kencang sayang. Kasih semangat nih mamskinya nih. Kasih semangat. Kasih semangat. Ayo sayangku. Kasih semangat dulu. Oke. Selamat pagi Mr. Genius. Halo, selamat pagi Mr. Genius. Selamat pagi. Wah, semangat sekali. Ada yang bisa saya bantu pagi ini? Iya, saya mau berbincang dan tolong kamu berikan saya informasi tentang hukum sebagai penasihat penasihat hukum yang profesional ya. Tentu saja, saya siap membantu Anda. Silakan ceritakan masalah hukum yang ingin Anda konsultasikan. Saya akan berusaha memberikan informasi yang akurat dan relevan. Oke, Mr. Genius, saya minta tolong untuk dijelaskan, Mr. Genius, dalam pembacaan eksepsi sidang pidana Nikita Mirzani atas laporan dengan Reza Gladys, pengacara Nikita Mirzani, Bang Fahmi Bahmid, membacakan eksepsinya yang berisi ada objek hukumnya yang salah karena Reza Gladys bukan pemilik dari produk yang dilaporkan. Dan Fahmi, betul. Poin penting dari eksepsi ini adalah Reza Gladys dianggap tidak memiliki hak untuk melaporkan kasus ini karena ia bukan pemilik sah dari produk yang dipermasalahkan. Jadi, laporan yang ia buat dianggap salah sasaran. Ya, betul sekali. Itu bagaimana? Situasi seperti itu di dalam hukum, di dalam pengadilan bagaimana? Secara hukum, jika eksepsi ini diterima oleh hakim, maka dakwaan terhadap Nikita Mirzani bisa dinyatakan batal demi hukum. Artinya, kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formil. Berarti ada suatu kesalahan ya. Bang Fahmi sempat menyebutkan kata-kata absurd libel. Itu apa artinya? Absurd libel. Absurd libel itu istilah dalam bahasa Inggris. Artinya, tuduhan pencemaran nama baik yang tidak masuk akal atau Tepat sekali. Penggunaan istilah absurd libel ini menunjukkan bahwa tim pengacara Nikita Mirzani sangat yakin laporan Reza Gladys lemah dan tidak berdasar. Mereka ingin menunjukkan bahwa kasus ini seharusnya tidak pernah sampai ke pengadilan. Oh my God. Bagaimana ya orang yang tidak mempunyai barang justru menjadi pelapor? Sedangkan barang itu sebenarnya di bawah PT, perusahaan perseroan terbatas. Itu bagaimana status dengan laporan ini? Dalam hukum pidana, seseorang hanya bisa melaporkan tindak pidana yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Jika Reza Gladys bukan pemilik sah produk, ia tidak punya dasar hukum untuk melaporkan kasus ini. Laporannya bisa dianggap tidak sah. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Berarti pengacaranya hebat ya. Bisa melihat sampai detail. Kami aja yang menonton ini, yang menyaksikan kasus ini,
Kami nggak tahu itu produk bukan punya si Reza Gladisnya. Kami nggak tahu. Benar sekali. Tim pengacara Nikita Mirzani memang sangat jeli dan detail. Mereka melihat celah hukum yang mungkin terlewatkan oleh orang awam. Ini menunjukkan pentingnya peran pengacara dalam membela hak-hak klien mereka. Sumpah. Salut. Oke, berarti menurut kamu nih, pandangan kamu sebagai ahli hukum ya, sebagai ahli hukum dari sekian banyak kasus-kasus atau data-data yang ada di internet ini, bisa kamu tolong cari. Dari sudut pandang hukum, kasus ini menarik karena menunjukkan bagaimana detail kecil bisa berdampak besar pada proses hukum. Fakta bahwa Reza Gladys bukan pemilik sah produk menjadi celah yang sangat krusial. Ini juga jadi pelajaran penting bahwa dalam hukum, bukti kepemilikan dan hak untuk melaporkan itu sangat penting. Oh my God. Oke, menurut pandangan kamu, ini kita berandai-andai, apa yang akan terjadi minggu depan dalam sidang lanjutannya hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025? Saya ulangi lagi, menurut kamu, pandangan hukum menurut kamu, apa yang akan terjadi di minggu depan sidang lanjutan pidana Nikita Mirzani dengan Reza Gladys? Mengingat eksepsi dari pihak Nikita Mirzani cukup kuat, ada kemungkinan hakim akan mempertimbangkan dengan serius. Jika hakim menerima eksepsi tersebut, dakwaan terhadap Nikita Mirzani bisa dibatalkan dan ia akan dibebaskan. Namun, jika eksepsi ditolak, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Kenapa? Oh, jadi menurut kamu akan ditolak nggak? Gimana? Bagaimana apanya nih? Apa kamu mau tanya soal kasus Nikita Mirzani lagi? Iya, menurut kamu seharusnya kalau sudah mendengarkan eksepsi dan sudah ada bukti bahwa barang itu kepemilikannya bukan milik dari pelapor, apa kamu memang harus ditolak? Jika terbukti bahwa pelapor tidak memiliki hak untuk melaporkan, maka eksepsi seharusnya diterima. Ini berarti dakwaan batal. Berarti dakwaannya batal kan harusnya? Ini sudah sangat Jika jelas. eksepsi diterima, seharusnya dakwaan dibatalkan. Ini sesuai dengan prinsip hukum bahwa seseorang tidak bisa melaporkan kerugian yang bukan miliknya. Namun, sekali lagi, keputusan akhir tetap di tangan hakim. Oh my God. Tapi ini masyarakat sudah tahu loh tentang kepemilikan barang yang dilaporkan. Dan kenapa masih bisa dilanjutkan laporannya? Apakah mereka tidak jeli melihat dan mereka tidak bertanya barang ini milik siapa? Mereka tidak mengecek kepercayaan terbatasnya milik siapa. Wow. Betul. Seharusnya, sebelum laporan diproses lebih lanjut, pihak berwenang melakukan pengecekan mendalam terkait kepemilikan barang. Ini penting untuk memastikan laporan tersebut sah secara hukum. Oke, terima kasih Mr. Genius. Nanti kita berbincang lagi dengan masalah-masalah lain ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan ragu untuk bertanya lagi jika ada masalah hukum lain yang ingin kamu diskusikan. Oke.